Selamat malam. Ruang Sendu merupakan tempat di mana kamu bisa berbagi cerita dan berkeluh kesah untuk meredakan sedikit amarah, rasa kecewa, serta penyesalanmu tentang hubungan yang mungkin gak selalu sesuai dengan yang ada di pikiranmu dan gak selalu berjalan dengan baik. Selamat datang di Ruang Sendu. Jadi malam ini kita akan ngebahas tentang salah satu cerita yang aku dapat dari salah satu post Instagramku. Dia ngirim ceritanya lewat Gmail. Di cerita ini dia minta untuk disamarin. Ya, kita masuk di episode 2, judulnya Sayang Sebagai Teman. Sekarang ini udah jam 2 malam dan aku baru aja pulang dari rumah pacar aku. Tadi dia minta dibeliin sate, jadi aku temenin deh makan sate sama dia. So aku bacain dulu ya ceritanya. So hello Rashid, when I see your Instagram story, I think it's good if you want make a podcast on Spotify or YouTube. It's a so positive activity karena rakyat Indonesia lagi di rumah aja buat nyelamatin Indonesia. Dan aku berterima kasih kepada pihak yang berwenang buat nyelamatin mereka yang terkena COVID-19. You all Avenger. Ya, sebenarnya sih aku juga kepikiran buat podcast ini karena bingung sih sebenarnya mau ngapain di rumah kan. Tetap stay safe semua ya yang dengerin podcast Ruang Sendu. Oke deh, kita lanjut bacain ceritanya. So first I will tell you about my ex. Aku kenal dia gimana and anything. So aku kenal dia dari zaman SMP banget. Dekilnya aku waktu itu. But I don't care. Dan 2 tahun aku sama my ex gak kontekan. Terus pas aku kelas 2 SMK, dia dipertemukan lagi lewat Instagram. Dan aku tanya lagi di mana sekarang. So long time aku gak ngelihat dia sama sekali. Dan dia bilang di Balikpapan karena lagi tes polisi. Begitu dia balik ke SMD, maksud SMD ini Samarinda ya, asal kota aku sama dia minta jemput. Finally kita ke angkringan dan ngobrol selama kita gak ketemu kita ngapain aja. Seiring jalannya waktu, ya kita jalan bareng. Dia balik ke Balikpapan lagi buat lanjut tes. Terus seminggu sekali dia balik ke Samarinda dan kurang lebih 2 atau 3 hari dia cuti. Di hari terakhir dia cuti, kita quality time baru dia berangkat ke Balikpapan. Wah gila sih ini, pasti seru banget sih ketemu teman lama yang lama gitu nggak ketemu. Pasti banyak banget nih yang pengen diceritain. Apalagi kalau dia sempat menjadi orang yang spesial buat kamu. And so sampai ke tahap terakhir selama beberapa bulan dia tes bolak-balik Samarinda Balikpapan, dan aku selalu ngedoakan yang terbaik buat dia tiap sepertiga malam. Tapi rezeki dari Tuhan ada di lain hari buat dia, dan aku tetap nemenin dia pas lagi jatuh-jatuhnya. Aku selalu support dia dan tiba-tiba suatu terjadi karena hal sepele doang. Aku sampai sekarang gak nyangka dia ninggalin aku gitu aja. Dari WhatsApp, Instagram, gak ada respon sama sekali. Padahal dulu aku nemenin dia, support dia selama tes. Sampai akhirnya dia jatuh, aku coba ngulurin tangan buat dia bangkit lagi. Nemarin dari nol lagi. So, I think jarang sih nemuin orang yang mulai sama-sama dari nol. Dari jatuhnya banget. Kalau menurut aku sih ya, di zaman sekarang udah jarang banget sih. Kayak cewek yang mau nemenin cowoknya dari nol sih. Tapi kebanyakan sih yang udah nemenin dari nol bakal kayak ditinggal ntar kalau udah dia sukses. But ini cuma pemikiran kedua sih. Oke deh lanjut. Kurang lebih sebulan 2 bulan he has come back to me
Kami ngobrol semuanya dan di situ aku geram banget, tapi aku nggak bisa marah sama dia. You know lah, berat main ngelepasin yang udah disayang setulus ini. Tapi dia udah punya yang lain dan aku harus ikhlas buat ngelepas dia sepenuhnya. Di tahun selanjutnya dia coba tes lagi, finally keterima. Aku ngucapin congratulations buat dia. Begitu juga dia ngucapin aku selamat buat kuliah. Hubungan kami membaik, berteman layaknya orang lain. Tapi sering waktu berjalan aku gak ngerti sama sikap dia yang akhirnya malah mutusin lost kontak sama aku. Dan akhirnya sampai sekarang kami gak pernah kontekan lagi. Aku juga gak tahu di mana dia, keadaan sama siapa. Tapi sampai sekarang, sampai kapanpun aku menganggap dia jadi teman terbaik meskipun so many problem di masa lalu kami berdua. Bener di lirik lagu Pamungkas, I love you but I'm letting go. Cause you know what they say, if you love somebody, gotta set them free. Kita ngehabisin orang yang benar-benar kita sayang karena maybe terlalu cinta sekali sama dia. Padahal tidak selamanya kita di muka bumi selalu bersama dia. Ada kalanya kita berpisah sama orang yang benar-benar kita sayang agar kita bisa nemuin siapa sebenarnya diri kita. Wah, gila sih, ini kata-katanya mantap banget. Kalau menurutku sih kalian emang sama-sama sayang pada awalnya, cuma sayang yang kalian rasakan tuh berbeda ya kalau menurutku gitu. Mungkin aja dia sayang ke kamu cuma sebagai teman doang gitu kan, dan yang nemenin dia saat dia bosan dan pergi saat dia udah punya yang baru. Tapi sayang kamu ke dia tuh kayak beda sama sayang dia ke kamu. Kayak kamu sayang ke dia tuh kayak mungkin ya kayak sayang sebagai pacar. Jadi kalau menurutku sih ini salah dari awal sih. Kamu anggap dia bisa lebih dari sekedar teman, but dia nggak berharap itu. Dia mutusin buat lost kontak mungkin aja karena pacarnya kayak nyuruh buat dia ngejauh dari kamu. Mungkin juga dia cemburu, soalnya kan kamu pernah dekat sama dia kan dulu. Kamu harus tetap sabar, mungkin aja kamu ntar dapat jodoh yang lebih baik dari dia di waktu yang akan datang. So gitu aja sih saran dari aku. Semoga rasa kecewa di hatimu cepat terobati ya. Good night.